Dewi Rubrika Bangun sebagai pembaca materi pertama dari kelompok Fani, yaitu mengenai prinsip kerja, spesifikasi, dan konsep kerja mengenai alat laboratorium. Alat yang pertama kami ambil yaitu oven. Prinsip kerja oven. Terjadinya perubahan energi listrik menjadi energi panas, di mana temperatur dalam oven dijaga tetap konstan dengan alat kontrol yang disebut termometer. Spesifikasi dari oven yang kami ambil memiliki volume 32 liter, dimensi interior 400 x 320 x 250 mm. Berat neto atau berat mesinnya yaitu 48 kg, berat grossnya 59 kg, tegangannya yaitu 230 volt, 50 per 60 Hz. Cara kerja oven. Pertama yaitu kita hubungkan dengan sumber listrik, lalu masukkan alat yang ingin kita keringkan, atur dengan rapi, lalu tutup pintu dengan rapat. Hidupkan alat tersebut dengan menekan tombol on. Lampu pilot akan menyala, merah dan kuning. Atur temperatur suhu dan waktu yang diinginkan. Bila suhu 170 derajat Celcius, atur waktu 1 jam. Bila suhu 160 derajat Celcius, atur waktu 2 jam. Bila suhu 150 derajat Celcius, atur waktu 2 jam setengah. Bila suhu 140 derajat Celcius, atur waktu 3 jam. Bila waktu yang diatur telah selesai, pengatur waktu secara otomatis kembali ke 0. Biarkan dingin. Lalu keluarkan bahan dan alat yang disterilkan atau dikeringkan. Kedua yaitu labu ukur. Prinsip kerja pada labu ukur. Labu ukur memiliki ketelitian tinggi, sehingga sering digunakan untuk mengukur larutan secara teliti. Spesifikasi dari labu ukur tersebut terbuat dari jenis gelas boroksilikat, mempunyai mulut labu dengan ukuran standar yang dilengkapi dengan tutupnya. Tutupnya yang terbuat dari gelas asah atau teflon. Labu ukur itu memiliki ukuran kapasitas mulai dari 5 sampai 2000 ml. Prosedur kerja pada labu ukur. Pertama yaitu pastikan labu ukur yang digunakan sudah steril dan bebas partikel. Kedua yaitu siapkan larutan yang akan diencerkan ke dalam labu ukur. Pipet larutan awal sesuai dengan volume yang sudah dihitung dan masukkan ke dalam labu ukur. Volume larutan yang dimasukkan tidak akan terisi penuh dalam labu ukur. Tambahkan pelarut hingga mendekati tanda garis pada labu ukur. Sebaiknya jangan menambahkan pelarut hingga garis batasnya karena untuk menghindari terjadinya kelebihan volume. Ketika larutan yang sudah mendekati garis tanda, kita bisa menambahkan larutan lagi menggunakan pipet tetes secara perlahan hingga larutan sesuai dan pas berada di garis tanda. Setelah selesai, kocok dengan cara membalikkan labu ke atas dan ke bawah agar larutan tercampur secara menyeluruh. Ketiga yaitu gelas ukur. Spesifikasi pada gelas ukur. Gelas ukur berbentuk silinder, terbuat dari jenis gelas boroksilikat. Kapasitas volumenya gelas ukur yaitu 5-2000 ml. Prinsip kerjanya mengukur cairan secara tidak teliti dan tidak masuk dalam perhitungan. Prosedur kerja pada gelas ukur. Pertama yaitu kita perlu menyiapkan larutan yang ingin kita ukur volumenya. Serta jangan lupa juga kita pilih gelas ukur dengan ukuran yang sesuai. Kedua yaitu tuangkan larutan tersebut ke dalam gelas ukur. Ingat bahwa cara membaca skala pada gelas ukur bergantung dengan jenis larutan yang ingin kita ukur volumenya. Jika larutan tak berwarna, maka perhatikan batas meniskus cekung bagian bawah. Dan jika larutan raksa, maka perhatikan batas meniskus cembung. Setelah volume larutan sesuai dengan keinginan kita, maka serta meniskus larutan telah sesuai dengan skala gelas ukur, maka langkah selanjutnya yaitu kita perlu menuangkan larutan tersebut dalam wadah lain yang sudah disiapkan. Keempat yaitu gelas arloji. Prinsip kerja pada gelas arloji yaitu sebagai wadah penimbangan zat padat. Spesifikasi gelas arloji terbuat dari gelas boroksilikat, mempunyai diameter yang bervariasi antara 30 sampai 200 mm. Prosedur kerja pada gelas arloji. Pertama-tama, pastikan tangan kita dan kaca arloji sudah bersih. Lalu selanjutnya, ambil bahan yang hendak dilakukan penimbangan dengan menggunakan spatula secara berhati-hati. Kemudian, taruh sampel di atas kaca arloji. Jika sudah, maka kita dapat melakukan proses penimbangan bahan dengan timbangan analitik. Di sini saya Hafiza Fazira sebagai pembaca materi kedua mengenai prinsip kerja, spesifikasi, dan prosedur kerja. Kelima, alat yang kami ambil yaitu rak tabung reaksi.
Spesifikasi rak tabung reaksi, rak ini terbuat dari bahan dasar kayu, 6 lubang dalam 2 baris, totalnya 12 lubang, berdiameter sekitar 18 mm. Pada bagian dasar terdapat lekukan sehingga tabung stabil ditempatkan. Prinsip kerja pada rak tabung reaksi dimasukkan dalam lubang tabung sesuai ukurannya. Prosedur kerja pada rak tabung reaksi. Untuk menggunakan alat yang satu ini cukup mudah. Kita tinggal menaruh tabung reaksi di lubang-lubang yang tersedia pada rak. Jika tabung sedang kosong atau tidak terisi, taruh tabung dengan posisi terbalik. Yang keenam, gelas kimia atau beker gelas. Spesifikasi beker gelas biasanya terbuat dari tipe boroksilikat. Bentuk beker gelas memiliki beberapa tipe, tinggi dan pendek, mempunyai kapasitas ukuran volume dari 5 sampai 6.000 ml. Prinsip kerja gelas kimia, wadah larutan, skala pada badan gelas digunakan untuk mengukur larutan secara tidak teliti. Prosedur kerja pada gelas kimia, masukkan zat cair atau larutan yang akan diukur dengan menggunakan beker gelas. Perhatikan berapa volume yang dibutuhkan dengan melihat ukuran yang ada pada dinding gelas kimia beker gelas. Bila sudah mendekati, maka hentikan penuangan cairan. Yang ketujuh yaitu corong. Spesifikasi pada corong terbuat dari jenis boroksilikat atau plastik. Corong mempunyai garis tengah 35 sampai 300 mm dan ada yang mempunyai tangkai corong panjang, sedang dan pendek. Prinsip kerja pada corong membantu memasukkan cairan dalam suatu wadah dengan ukuran mulut kecil. Prosedur kerja pada corong, cara menggunakan corong gelas sangatlah mudah. Hanya dengan mengambil corong sesuai ukuran wadah yang digunakan agar air tidak melimpah. Kemudian tuangkan larutan dengan hati-hati. Kemudian angkat corong secara perlahan. Di sini saya Vinta Grace sebagai pembaca materi ketiga mengenai prinsip kerja, spesifikasi dan prosedur kerja. Kedelapan, alat yang kami ambil yaitu timbangan analitik. Prinsip kerja dari timbangan analitik adalah mengukur tekanan atau gaya tolak yang dibutuhkan untuk menghitung massa, bukan mengukur massa real. Spesifikasi timbangan analitik. Yang pertama, kapasitas 120 gram, resolutionnya 0,1 mg, calibrationnya eksternal. Kemudian kita lanjut ke prosedur kerja alat. Yang pertama, sampel tidak boleh langsung diletakkan ke alat timbang, tapi harus ada tempat sampel. Kedua, tekan tombol on atau off untuk menyalakan timbangan. Yang ketiga, tekan tombol tar sebelum menimbang sampel. Yang keempat, setelah sampel selesai ditimbang, tekan kembali tombol on atau off untuk mematikan timbangan. Kemudian yang kesembilan, Erlen Meyer. Spesifikasi Erlen Meyer tersedia dalam beberapa ukuran volume. Ukuran yang paling banyak digunakan adalah 250 mili dan 500 mili. Namun jika diurutkan, ukuran volume gelas ini terdiri dari 50, 250, 500, 1000 hingga 2000 mili. Prinsip kerja Erlen Meyer. Prinsip kerja Erlen Meyer, penggunaan Erlen Meyer harus memperhatikan jenisnya. Erlen Meyer dengan tutup asa digunakan untuk mencampurkan reaksi dengan yang kuat. Sedangkan Erlen Meyer tanpa tutup asa biasanya digunakan untuk mencampurkan zat dengan kecepatan lemah dan sedang. Prosedur kerja Erlen Meyer. Cara menggunakan Erlen Meyer. Pertama, pegang leher Erlen Meyer, masukkan larutan yang akan diencerkan atau titrasi. Kemudian diguncangkan dengan perlahan dan hati-hati serta lihat perubahan warna. Yang ke-10, kaki 3. Prinsip kerja kaki 3. Cara kerja alat ini adalah dengan meletakkan alat pembakar di bawah kaki 3 seperti pembakar Bunsen dan meletakkan peralatan gelas di atas tetapi di antara kedua alat tersebut. Hanya dipasang kawat kasa di atas kaki 3. Spesifikasi kaki 3. Umumnya kaki 3 memiliki diameter lingkaran 80 mm dan dilengkapi dengan 3 kaki yang panjangnya 8 cm, terbuat dari besi. Prosedur kerja kaki 3, cara menggunakan kaki 3 sangatlah mudah. Pertama, letakkan kaki 3 di tempat yang rata serta tidak menghantarkan api. Letakkan saja alat tersebut di atas lantai atau ubin. Jangan meletakkan di atas kayu maupun meja besi karena bisa menyebabkan kebakaran akibat gesekan api dengan konduktornya.